Kisah ini berkaitan dengan aturan pernikahan di masa Nabi Adam. Menurut riwayat, setiap anak laki-laki Nabi Adam akan menikah dengan saudara perempuan yang bukan kembarannya. Namun, ada kejadian yang menyebabkan Qabil merasa iri dan marah kepada Habil. Berikut kisah lengkapnya. Habil hendak dinikahkan dengan saudara perempuan kembaran Qabil. Saudari Qabil ini dikenal sebagai perempuan yang paling cantik di antara putri-putri Adam. Karena kecantikannya, Habil merasa tidak rela jika saudara kembarannya ini dinikahkan dengan Habil. Qabil ingin menikahi saudari kembarannya sendiri. Nabi Adam kemudian memerintahkan kedua putranya untuk berkurban sebagai cara untuk memohon petunjuk dan melihat siapa yang lebih layak menikahi perempuan tersebut. Dalam tradisi ini, kurban mereka akan menjadi tanda diterimanya ibadah seseorang di sisi Allah. Sementara itu, Adam sendiri berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Sebelum berangkat, Adam menitipkan penjagaan keluarganya kepada langit, tetapi langit menolaknya. Beliau juga menitipkannya pada bumi dan gunung, tapi keduanya pun menolak. Alhasil, Kabil menyatakan kesanggupannya untuk menjaga keluarganya. Habil yang berprofesi sebagai peternak memilih seekor kambing terbaik yang gemuk dan sehat untuk dipersembahkan. Sementara itu, Kabil yang bekerja sebagai petani mempersembahkan hasil pertaniannya yang buruk dan tidak layak. Allah memberikan tanda penerimaan kurban dengan menurunkan api dari langit. Api tersebut menyambar kurban milik Habil, menandakan bahwa kurbannya diterima. Sementara kurban milik Kabil tidak tersentuh api, menandakan kurbannya ditolak. Kejadian ini membuat Kabil marah dan iri hati kepada Habil. Dalam kemarahannya, Kabil berkata kepada Habil, "Aku benar-benar akan membunuhmu, agar kamu tidak bisa menikahi saudari kembaranku." Namun, Habil dengan tenang menjawab, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Habil sebenarnya lebih kuat dibandingkan Kabil. Meskipun demikian, Habil tidak mau membalas perbuatan Kabil atau melakukan dosa. Ia memilih menahan diri dan tidak menggunakan kekuatannya untuk melawan. Hal ini karena Habil takut kepada Allah dan tidak ingin melakukan perbuatan dosa besar seperti membunuh. Menurut riwayat lainnya dari Abu Ja'far al-Bakir, Nabi Adam sebenarnya mendoakan kedua putranya secara adil, baik untuk Kabil maupun Habil. Namun, Kabil merasa iri dan menuduh ayahnya Adam hanya mendoakan Habil sehingga kurbannya diterima. Di suatu malam, Nabi Adam menyuruh Kabil untuk mencari tahu mengapa Habil melangkah dengan perlahan-lahan. Ketika Kabil bertemu dengan Habil, ia kembali meluapkan amarahnya. Kabil berkata, "Kurbanmu diterima, sedangkan kurbanku ditolak." Habil menjawab dengan kalimat yang sama, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Karena amarahnya sudah memuncak, Kabil tega membunuh saudaranya sendiri. Ada beberapa pendapat tentang bagaimana Kabil membunuh Habil. Pertama, Kabil memukul Habil dengan besi yang dibawanya hingga Habil meninggal. Kedua, Kabil melemparkan batu ke kepala Habil yang sedang tidur hingga meninggal dunia. Dan pendapat yang ketiga, Kabil mencekik leher Habil sekuat tenaga dan menggigitnya seperti binatang buas hingga Habil menghembuskan nafas terakhir. Sebelum dibunuh, Habil sempat menasihati saudaranya. Ia berkata dengan penuh kesabaran, "Kabil, jika kamu menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jadilah engkau seperti yang terbaik di antara dua putra Adam, yaitu Habil." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Tidak ada seorang pun yang dibunuh secara zalim kecuali anak Adam yang pertama, Kabil, juga ikut menanggung darah dosa pembunuhannya karena ia adalah orang pertama yang melakukan pembunuhan." Tempat Kabil membunuh Habil. Di bagian selatan kota Damaskus, Suriah, terdapat sebuah gunung yang bernama Gunung Kasiyun. Di gunung itu terdapat sebuah gua yang dikenal dengan sebutan Gua Darah atau Maghrah Dam. Gua ini diyakini sebagai lokasi di mana Kabil membunuh saudaranya, Habil. Kepercayaan ini berasal dari penuturan para ahli kitab, namun kebenarannya hanya Allah yang Maha Tahu. Menurut kisah yang berkembang di kalangan para ulama, setelah Kabil membunuh Habil, ia mengalami kebingungan tentang apa yang harus dilakukan dengan jenazah saudaranya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa Kabil memanggul jenazah Habil di atas punggungnya selama 1 tahun. Sementara itu, pendapat lain menyebutkan bahwa ia memanggul jenazah saudaranya selama 100 tahun. Dalam rentang waktu yang panjang itu, Kabil terus membawa mayat saudaranya tanpa tahu bagaimana cara mengurusnya. Allah kemudian memberikan petunjuk kepada Kabil melalui peristiwa dua burung gagak. Menurut riwayat dari sahabat Nabi, diceritakan bahwa Allah mengutus 2 ekor burung gagak. Kedua burung itu bertarung hingga salah satu burung berhasil membunuh yang lainnya. Setelah itu, burung gagak yang masih hidup turun ke tanah, menggali lubang, dan memasukkan bangkai temannya ke dalam lubang tersebut. Dengan demikian, burung gagak itu menunjukkan cara menguburkan sesuatu yang telah mati. Kabil yang menyaksikan peristiwa itu merasa sangat malu dan menyesal. Ia berkata, "Duhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan jenazah saudaraku?" Setelah itu, Kabil pun meniru apa yang dilakukan oleh burung gagak.
Ia menggali tanah, memasukkan jenazah Habil ke dalamnya, dan menguburnya dengan cara yang sama seperti yang diperlihatkan oleh burung gagak tersebut. Gua darah di Gunung Kosyun tetap menjadi salah satu situs bersejarah yang menarik perhatian hingga saat ini. Meskipun kebenarannya tidak dapat dipastikan, tempat ini memiliki nilai sejarah dan simbolis bagi umat manusia, khususnya dalam memahami kisah Kabil dan Habil. Rasa sedih yang teramat dalam. Sebagai seorang ayah, Nabi Adam merasa sangat kehilangan. Habil adalah anak yang baik, taat, dan berakhlak mulia. Kepergiannya yang tragis membuat Nabi Adam diliputi rasa duka yang mendalam. Bagi Nabi Adam, bukan hanya kehilangan seorang anak yang ia cintai, tetapi juga menyaksikan bagaimana keburukan sifat manusia bisa berujung pada dosa besar. Ini menjadi pelajaran pertama bagi umat manusia tentang dampak buruk dari sifat dengki dan amarah. Azab yang menimpa Kabil. Menurut Imam Mujahid, salah seorang ahli tafsir terkenal, setelah Kabil membunuh Habil, ia segera mendapatkan azab dari Allah. Azab itu berupa kondisi fisik yang menyiksa, yaitu betisnya menyilang dan melekat pada pahanya, menyebabkan ia berjalan dengan kesulitan. Juga wajahnya selalu menghadap ke arah matahari, kemanapun matahari berputar. Azab tersebut adalah bentuk balasan yang disegerakan di dunia atas dosa besar yang Kabil lakukan, yaitu membunuh saudaranya sendiri. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa perbuatan zalim dan kesewenang-wenangan akan selalu mendapatkan konsekuensi, baik di dunia maupun di akhirat. Perbuatan zalim yang dilakukan oleh Kabil telah diingatkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. Tidak ada yang lebih layak disegerakan oleh Allah hukuman siksanya di dunia, di samping disediakan pula siksa bagi pelakunya di akhirat, daripada perbuatan zalim, sewenang-wenang, dan pemutusan silaturahim. Hadis ini mengajarkan bahwa Allah tidak hanya menunda hukuman bagi orang yang berbuat zalim hingga akhirat. Sebagian dari siksa itu bisa datang di dunia sebagai peringatan, sebagaimana yang dialami oleh Kabil. Selain itu, hadis ini juga menekankan betapa pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama, terutama keluarga, dan menjauhi perbuatan aniaya yang bisa mendatangkan murka Allah.